Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Ya. Selamat sore adik-adik. Kita bertemu kali ini dengan kami, Kak Rais dan Kak Awang Wisnuaji. Halo adik-adik. Ya, semangat semuanya ya. Semangat pastinya ya. Pasti tentu Kak Awang. Iya. Kak Awang, kemarin kita sudah menyampaikan adik-adik tentang bersemboyan. Iya. Nah, seperti kita janjikan kemarin kan, semboyan biasa kita di dalam gerakan pramuka ada dua biasanya kita gunakan, Biasanya yaitu kita bersemboyan ada dua, semapur dan morse. morse. Ya. Kemarin kita Nah, sudah belajar morse ya. Sekarang kita lanjutkan belajar, berlatih dengan menggunakan semboyan dengan bendera Simapur. Sudah siap adik-adik untuk belajar? Pastinya sudah siap ya. Mari simak bersama, jangan sampai terlewat. Kalau terlewat rugi nantinya dengan kami berdua karena sudah tidak ada waktu lagi nantinya. Ya. Kita akan mengulas terlebih dahulu Kak Aris. Silakan, adalah mengenai ya. bersemboyan. Ya. Bersemboyan itu kita ingatkan lagi bahwa bersemboyan inilah pesan yang diberikan secara rahasia. Betul sekali. Ya. Dari tempat satu ke tempat yang lain tanpa diketahui oleh orang lain. Betul. Ya tentunya harus disertai dengan kata kuncinya. Biar harus tidak paham, biar tidak salah miskomunikasi nanti jadinya. Ya. Sehingga satu dengan yang lain paham. Ya. Bersemboyan ini adalah salah satu keterampilan yang dipelajari dalam kegiatan kepramukaan. Adik-adik pramuka baiknya adalah paham mengenai bersemboyan ini. Betul sekali Kak Awang. Sekarang kita akan belajar mengenai semapur Kak Aris. Semapur, betul. Minimal harus mengetahui dulu Simapur itu berapa ukurannya, benderanya macamnya apa begitu ya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Gitu ya. Kita akan belajar dulu mengenai pengertian dasar terlebih dulu Kak Aris mengenai semapur. Semapur ini sebetulnya adalah sebuah simbol ya, sebuah simbol yang diciptakan oleh Claude Capel. Beliau adalah seorang berkebangsaan Prancis. Lahir pada tanggal 25 Desember 1763. Lama banget sebetulnya. Kita belum dipikirkan belum lahir. Dan ini sebenarnya ditemukan beliau itu pada tahun 1792 sebagai alat komunikasi pertama kali di Perancis antara satu kota dengan kota yang lain. Itu dulu mungkin menggunakan menara gitu Pak ya. Awal mulanya ini adalah menggunakan menara Kak Aris. Menara ya. Menara seperti menara yang saling saling berjauhan tapi ada jarak terus ada ini. Ya. Ada lengannya, ada menara dan ada lengannya yang digerakkan dengan mekanik. Jadi semapur ini merupakan sebuah simbol, sebuah simbol untuk berkomunikasi yang digunakan adalah simbol yang dibentuk antara batang tubuh dan lengan. Kalau morse kemarin suara dengan menggunakan titik dan garis. Strip ya. Kalau kemarin kalau kita belajar morse. Gitu. Sekarang kita belajar semapur. Semapur ya. Nah harus mengetahui batang tubuh dulu Kak. Batang tubuh dan batang tubuh ini adalah tubuh ini ya tubuh kita. Ini namanya batang tubuh. Harus tahu dulu. Lengan ini lengan kanan, lengan kiri. Ini gitu. Namanya lengan. Jadi batasannya ini Kak ya. Gitu ini tubuh kita dan ini lengannya. Iya. Berarti ya batang tubuh dan lengan. Paham ya adik-adik ya tentunya ya. Jadi karena kita memang bermainnya di situ nanti. Yaitu gunakan lengan dan batang tubuh. Batang tubuh jadi kemana-mana hanya lenganlah yang bermain nanti. Ya. Sikapnya juga. Kita akan belajar menggunakan bendera. String bendera. Gitu ya. Sering menggunakan bendera ini? Iya, baik. Kita ada bendera seperti ini, bendera semapur ya. Bendera semapur ini biasanya warnanya seperti ini. Sebetulnya tidak harus seperti ini ya. Tidak harus warna ini, tapi warna ini yang paling lazim, paling umum digunakan. Kontras ya yang kontras. Bisa biru juga ini Kak ya. Yang penting satu warna gelap, satu warna terang. Gitu tapi dua warna ini sangat kontras dengan warna biru laut sebetulnya ya, sehingga biasanya digunakan untuk marinir. Kalau misalkan kita punya bendera yang lain dengan warna yang lain sebetulnya boleh. Yang penting nanti akan ada bendera, ada dua warna, warna yang gelap dan warna yang terang. Ini terang, ini gelap. Nah, tadi kita ada belajar menggunakan batang tubuh dan lengan. Lalu fungsinya bendera ini apa sebetulnya? Ini Gawang, bendera ini merupakan kepanjangan dari lengan kita sebenarnya. Ini adalah alat untuk memperjelas saja. Jadi gitu ya. Memperjelas. Kalau misalkan pandangan kita kan menggunakan
isyarat ini kan ada batasnya. Batasnya kan berarti kemampuan mata kita. Ya, mata kita normal itu biasanya paling panjang itu adalah kita bisa melihat jarak 200 meter ke awang ya. Gitu. Jadi untuk ini adalah untuk memperjelas. Tadi kalau misalnya, berarti kalau kita tidak menggunakan bendera ini boleh nggak Kak Aris? Boleh, kelihatan nggak ya? Boleh juga, boleh juga. Ya? Tapi kalau nggak menggunakan bendera. Cuman pakai gini Kak ya? Iya, boleh saja. Ini bisa terbaca juga ternyata. Boleh. Tapi kalau jaraknya 200 meter mungkin nggak kelihatan. Nah, tapi kalau pakai ini akan lebih jelas ya, pakai ini ya. Kalau untuk ukuran, sebetulnya ada beberapa referensi ya adik-adik. Ada yang menyatakan di buku ada ukuran 45 kali 45, ada yang ukurannya 40 kali 40. Tapi secara garis besar untuk ukuran itu menyesuaikan sebetulnya, tidak harus pas 40. Jadi kalau misalkan benderanya kurang dari 40 berarti nggak boleh mengirimkan. Ya boleh saja ya. Boleh. Tapi mungkin 40 atau 45 itu yang kurang, paling ideal, yang paling ideal kalau yang. Terus untuk sticknya Kak, bagaimana? Kalau untuk sticknya juga menyesuaikan. Ada yang menyatakan panjangnya adalah 50 cm, ada yang menyatakan 60 cm. Jadi menyesuaikan. Jadi kita jangan berdebat perihal ukuran benderanya, tapi kita seharusnya bisa untuk mengirimkan dengan isyarat dengan jelas dan benar. Terus untuk pemasangan ini penting juga nih Kak, karena biar nanti adik-adik nanti di dalam tidak menjadi masalah. Loh, bendera itu masangnya harus merahnya di sini, ada yang kuningnya di sini. Nah ini yang jadi masalah ini ya. Ini perlu dijelaskan nih sama Kak Awang ini. Iya nih. Kalau secara internasional sebetulnya itu seperti yang digambar, itu adalah warna yang bagian gelap ini yang berada di ujung, dengan fungsi ketika bendera ini dikibarkan nantinya akan terlihat kontras dan akan terlihat jelas. Jadi warna yang lebih gelap ini di luar ya, berada di ujung. Di ujung ya. Sedangkan warna yang terang ini ada dekat dengan stick, dekat dengan bendera. Oh gitu ya Kak, alasannya ya. Oke, kita lanjutkan ke Aris dengan isyarat-isyaratnya Kak Aris. Baik, kita coba ya adik-adik. Nah, kita menggunakan isyarat sini ya. Dengan isyarat, nah ini dia, ada isyarat huruf A, B, C sampai Z. Iya. Itu ya. Isyarat-isyarat ini sebetulnya adalah isyaratnya tadi kan yang dibentuk antara batang tubuh dengan lengan ya. Batang tubuh dan lengan. Batasnya adalah kira-kira 45 derajat. Lihat angka A, B, kok angka huruf A, B, C sampai Z itu kurang lebih adalah 45 derajat. Gitu. Terus nanti akan kita lihat. Yuk kita coba praktekkan ya agar lebih jelas ya Kak Aris ya. Iya. Ini bantuan dengan Kak Agus lagi ya nih? Tidak. Tidak. Saya kira bantuan dengan Kak Agus. Oke, Kak Aris geser dulu. Saya geser. Oke, geser dulu biar ini ya, biar tidak kesampuk-sampuk ini. Ya. Ini adalah ada yang menyatakan adalah bagaimana berdiri menggunakan isyarat semapur. Ada yang berdiri sikap sempurna. Ada yang pertama adalah sikap sempurna, kakinya rapat, terus memegang tongkatnya seperti ini. Tongkat ada di belakang, tangan ada di belakang telunjuk ya, telunjuk jari ya. Terus ini menempel, ujung tongkat menempel di lengan. Karena merupakan sambungan ya. Posisi siap. Ada yang menekan seperti ini dengan sikap istirahat ada ya. Posisi siap seperti ini dengan asumsi bahwa berarti adalah kakinya adalah rapat sehingga akan sempurna antara batang tubuh dengan lengan. Namun di sini ada kelemahannya Kak Aris. Jadi kalau seperti ini kuda-kudanya tidak kuat. Maka ada sikap yang kedua, teori yang kedua itu adalah pendapat yang kedua, kakinya dibuka selebar bahu. Jadi lebih stabil apalagi ketika laksanakan itu di dalam kapal ketika ada goyangan kena ombak kapalnya, dia lebih siap. Tidak goyang-goyang gini ya. Tapi juga sekali lagi kita tidak menyalahkan ya, tidak boleh menggunakan yang posisi siap seperti ini, boleh diterangkan seperti ini, boleh ya Kak Aris? Boleh. Yang penting adalah kita paham antara batang tubuh dengan lengannya. Oke, kita coba isyaratnya adalah, isyaratnya tadi kita menyampaikan adalah hurufnya adalah dari 45 derajat ya. Mulai dari huruf posisi siap seperti ini. Perhatikan adik-adik ya. Jangan sampai huruf A adalah kira 45 derajat. Huruf B dinaikkan. Huruf C naik sedikit lagi. Huruf D naik ke atas. Oke, naik ke atas. Itu. Terus huruf E
ya, F, G, tutup kembali. Oke, sudah siap ya, ini sudah bisa ya. Lalu, bagaimana Kak, kalau ini adalah huruf D seperti ini, apa seperti ini? Yang benar yang mana? Tadi disampaikan, awal itu adalah yang penting adalah antara batang tubuh dengan lengan. Maka, D seperti ini diperbolehkan, D seperti ini juga diperbolehkan. Ya, karena D nggak ada kembarannya ya. Kalau misalkan ini D, kita lanjutkan lagi. Kan ini adalah huruf G, terus adalah H, ya, I, J, K, L, M, N, maka kita lanjutkan kembali. Jadi sampai huruf apa ya? Tadi N ya tadi. N ya. Kan tadi huruf M, N, lalu O, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Selesai. Nah, maka kalau misalkan ini huruf apa adik tadi? Huruf O ya tadi ya? O seperti ini juga boleh. Ini O dan ini O. Misalkan kita balik, ini adalah huruf W. Ini juga W, juga boleh sebetulnya. Jadi sebetulnya boleh misalkan terbalik antara lengannya mana yang digunakan. Gitu. Oke, coba kita akan praktekkan Kak mengenai huruf. Tadi siap. huruf sekarang adalah angka. Bagaimana kalau Simapur menggunakan angka Kak? Kalau angka, ya. Jadi kita mulai dengan huruf dengan persiapan, lalu angka itu adalah kita silangkan di atas, Ini berarti ada perbatasan antara huruf dan angka. Ini berarti perpindahan. Maka perpindahan. Ini berarti adalah angka. Perpindahan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus 10 nggak ada. Adanya 0. Adalah huruf apa ini ya? Itu huruf K ya itu. Huruf K. Ya. Betul. Berarti kalau misalkan Kawang akan menulis, misalkan ya, kita akan mengatakan juara 1. Maka pertama pakai huruf adalah biasa, ya, J, ya, U, A, R, A. Terus perpindahan ini adik-adik, ya, perpindahan dari ke angka. Nah, 1. Tutup kembali. Untuk penutup lagi juga menggunakan silang lagi. Juga untuk perpindahan dari angka ke huruf. Nah, itu ya Kak Awang ya. Gitu. Bagaimana adik-adik? Sudah paham? Sudah. Tentunya paham. Kalau kurang nanti kita ketemu lagi dengan kami di latihan namanya Ruang Pramuka. Terima kasih adik-adik. Hari ini kita sudah belajar mengenai bersemboyan dengan menggunakan bendera Simapur. Lain kali kita akan ketemu lagi dengan materi-materi yang lebih asik lagi ya. Dan lebih menarik lagi ya. Kita undur diri. Saya Awang Wisnuaji. Saya Kak Rais. Terima kasih. Salam Pramuka. Salam